Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sama Musir, di channel sebuah channel yang bahas seputar konten. Oke, sahabat konter, gimana nih kabar kalian? Kabar diri kalian mudah-mudahan sehat. Kabar jualan konter kalian juga mudah-mudahan semakin ramai. Udah lama nih kalian nggak pada nongol. Kira-kira pada kemana nih? Apakah udah menjadi pengusaha konter sukses? Amin. Kalau misalkan ada yang tutup, mudah-mudahan sih bisa buka lagi ya. Oke bang, hari ini mau bahas tentang apa bang? Hari ini saya masih mau menjawab beberapa pertanyaan juga sih. Pertanyaannya kira-kira apakah ini dari kalian? Kalau misalkan dari kalian boleh juga isi di kolom komentar. Mudah-mudahan sih jawaban dari saya cukup memuaskan ya. Kalau misalkan enggak ya bisa sambung lagi. Oke, nggak usah lama. Kita langsung coba cek pertanyaannya apa sih dan jawabannya apa. Simak videonya. Oke, sahabat konter, pertanyaan seperti ini. Kalau nggak salah ini dari Mbak ST gitu ya. Udah lama sih, udah lumayan agak lama, sekitar beberapa minggu yang lalu. Saya baru coba cek-cek lagi. Oh, dulu ini mana ya pertanyaannya gitu, dan akhirnya ketemu ya. Oke, pertanyaan seperti ini ya. Bang, intinya tuh bang, gimana sih kalau misalkan konter pemula, kalau misalkan mau stok kartu perdana atau voucher biar aman, atau biar kan katanya itu masa expirednya itu lumayan ada yang pendek kayak gitu. Nah, saya kasih beberapa tips untuk kalian yang konter masih pemula jika ingin mau menstok kartu perdana ataupun voucher. Kita langsung aja ke tips yang pertama. Oke, untuk tips yang pertama, jika kalian itu konter pemula banget yang baru sekitar beberapa minggu atau beberapa bulan itu kalian mau buka, coba kalian ada bagusnya kalian cek atau survei dulu di tempat kalian itu kira-kira yang paling bagus itu sinyalnya apa. Nah, kemungkinan sinyal yang paling bagus itu adalah provider yang atau voucher juga yang bakalan dibeli banyak sama calon konsumen kalian. Nah, kalau misalkan kalian itu di tempat mau buka kalian konter itu kalian yang paling bagus itu misalkan XL, kalian banyakin stoknya di M3, itu bahaya. Mendingan kalian stokin di XL aja. Jadi sebelum kalian buka titik lokasi konternya di mana, kalian coba survei dulu. Kalau misalnya di rumah kalian nggak apa-apa, kalian pasti udah pakai dong. Nah, kalian pasti udah tahu kira-kira server apa yang paling bagus di situ, dan mudah-mudahan sih kalian juga punya data paling banyak itu mereka pakai voucher apa. Dan kalau bisa lebih detail lagi, biasanya yang paling banyak dipakai sama mereka itu yang berapa giga. Apakah data itu bisa dapat banget, karena dulu saya juga kayak gitu ya. Sebelum saya buka, saya survei dulu saya pakai apa. Misalkan saya pakai Axis gitu dan teman-teman pakai apa, pakai Axis. Jadi waktu saya awal buka, saya banyakin pasti di Axisnya, entah itu vouchernya, entah itu perdananya. Bang, gimana kalau misalnya budgetnya sedikit? Nggak masalah, yang penting variatif aja. Satu tipe, misalkan kamu stoknya 22 atau 33, itu nggak masalah. Nggak usah langsung 100 piece kayak gitu, nggak usah, karena itu sangat beresiko. Jadi untuk tips yang pertama, kalian wajib kalau mau itu harus survei dulu di situ, di tempat titik lokasi kalian akan buka konter. Oke ya, semoga bermanfaat. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nah, untuk yang kedua, kalian harus tahu mulai dari sekarang. Ini bagi yang belum buka konter ya. Kalau misalnya kalian mau buka konter itu misalkan kartu perdana itu masa aktifnya memang lebih lama dibandingkan dengan voucher ya, relatif setengah tahun atau lebih. Nah, jika kalian udah buka konter, nanti misalkan ada sales atau kalian mau beli ke grosiran gitu, kartu perdana ini ya khususnya, kalian coba cek tanggal expirednya berapa. Jika itu mepet banget, misalkan cuma 2 bulan, mending kalian jangan beli dulu, karena sangat beresiko kalau menurut saya sih. Kalau kalian kontennya udah gede, nggak masalah, atau udah terkenal dengan penjualannya yang cukup bagus, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan masih baru banget, kalau misalkan beli yang expirednya tinggal 2 bulan lagi, sangat beresiko kayak gitu ya. Nah, untuk yang voucher gimana bang? Nah, ini wajib dicatat ya bagi kalian yang belum punya konter atau baru mau buka konter. Untuk voucher ini agak sedikit berbeda-beda. Ada yang expirednya lumayan agak panjang, ada yang lumayan pendek setahu saya ya. Nah, kalau misalnya untuk yang lumayan agak pendek-pendek, masa expirednya itu seperti Telkomsel ini lebih pendek dibandingkan provider lain. Kalau nggak salah sih 2-4 bulan. Jika dalam 2-4 bulan kamu belum terjual dari masa injek isinya, kuotanya biasanya nggak bisa dipakai ya. Walaupun misalkan masa aktif dari voucher fisiknya itu masih lama, tapi isinya itu kalau misalnya dimasukin itu biasanya nggak bisa karena udah melewati batas. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalian bisa rugi ya. Jadi mending
kalian juga cek juga, tanyain juga kalau misalkan khusus untuk yang Telkomsel. Kalau misalnya yang lain gimana bang? Kalau misalnya yang lain setahu saya misalnya Axis itu agak lumayan lebih panjang dibandingkan Telkomsel, bisa lebih dari setahun. Kadang saya juga kalau misalkan mau beli voucher juga pasti nanya ini masih fresh nggak gitu. Kalau misalkan masih baru kan masa aktifnya kita juga aman juga. Tapi kalau kalian nanti udah ramai banget nggak masalah juga. Tapi kalau misalkan masih baru belum punya customer yang cepat beli, mending ntar dulu deh, atau stoknya dikit-dikit dulu gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu sobat tentang beberapa tips yang bisa saya jawab di pertanyaan ini. Mudah-mudahan cukup memuaskan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.